Apakah kamu termasuk orang yang dirudung problem kehidupan yang sangat banyak dan kamu ingin mencari solusi atas problem yang kamu hadapi? Simak video ini. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bambang Haryono Tanuwijaya, tentunya di channel kesayangan kamu, yaitu adalah Jalan Kecil. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu tema yang sangat menarik, yaitu adalah berbicara dengan diri sendiri. Ya, ketika kita mendengarkan suatu kata berbicara dengan diri kita sendiri, apa sih arti dari kata berbicara dengan diri kita sendiri itu? Berbicara dengan diri kita sendiri itu artinya adalah mengajak diri kita sendiri untuk berinteraksi seperti itu, dan kita lebih masuk ke dalam diri kita sendiri. Ada banyak keuntungan yang kita peroleh ketika kita mau masuk ke dalam diri kita sendiri dan berbicara tentunya dengan diri kita sendiri. Nah, hubungannya apa di dalam hal ini? Aku ingin menguraikan di awal ya. Hubungannya apa di dalam hal ini kalau misalnya kita dirudung oleh rasa kesepian, oleh rasa banyak problem yang tidak terselesaikan dan sebagainya. Daripada kamu repot-repot mencari suatu solusi untuk masalah kamu, lebih baik kamu mencari solusinya dengan bertanya dan mengajak berbicara diri kamu sendiri. Pasti kamu akan menemukan jawabannya. Seperti itu. Aku percaya. Karena apa? Karena aku sudah banyak kali mempraktekkan. Cari garis besar ya teman-teman. Berbicara dengan diri kita sendiri itu dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Dua bagian besar ini sama-sama kita berbicara dengan diri kita sendiri. Bagian pertama itu adalah instructional self-talk, yaitu adalah berbicara dengan diri kita sendiri mengenai tugas-tugas kita. Aku harus ke sana, aku harus mengerjakan apa, bagaimana aku mengerjakan suatu tugas dengan baik, seperti itu. Jadi instructional self-talk itu berarti adalah istilahnya seperti kasarannya kayak perintah lah, seperti itu. Perintah terhadap diri supaya kita lebih bekerja secara maksimal. Yang kedua adalah tentang motivasi, yaitu adalah motivational self-talk. Jadi kamu tahu nggak, biasanya kalau misalnya kita itu menghadapi ujian, menghadapi kayak lomba-lomba dan sebagainya, kita memotivasi diri kita, aku pasti bisa, aku harus bisa dan sebagainya. Itu sebenarnya kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri tanpa kita sadari loh ya. Hal-hal kecil itu membuktikan bahwa penting sekali untuk bagi kita berbicara dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Oke guys, tadi kita sudah berbicara tentang ya apa sih berbicara dengan diri kita sendiri secara garis besar. Lalu kita sekarang akan membicarakan mengenai keuntungan apa yang akan kita peroleh ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri. Dan ini menyangkut banyak keuntungan ketika kita mendapatkan suatu krisis dalam kehidupan kita, gitu loh guys. 1. Mengatasi rasa kesepian. Begini teman-teman, kamu pernah nggak di dalam suatu kehidupan ini kamu mendapatkan suatu problem yang sangat besar, terus kamu nggak tahu kamu harus berbicara dengan siapa. Kamu takut kalau misalnya berbicara dengan si A, si B, dan si C itu adalah bukan orang yang tepat. Atau kamu berbicara dengan mereka tapi kamu tidak mendapatkan jawaban yang tepat. Ada lebih baik kalau misalnya kamu berbicara dengan diri kamu sendiri. Gimana caranya aku berbicara dengan diri aku sendiri? Padahal kan aku ini lagi kalut. Aku lagi gak bisa konsentrasi dan lain sebagainya. Hey teman-teman, kalau memang kamu lagi kalut, ada baiknya kalau misalnya kamu diam sejenak dan ambil napas yang panjang dan keluarkan berkali-kali sampai kamu merasa tenang, dan mulailah berbicara dengan diri kamu sendiri. Kamu ceritakan bahwa aku lagi ada masalah hari ini, bla 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 bla, bagaimana ya solusinya, seperti itu. Dan kamu di situ juga mengasah pemikiran kamu untuk bagaimana mencari suatu solusi terhadap masalah kamu. Dan kamu tidak menggantungkan orang lain terus-menerus di dalam kehidupan kamu. Ya memang kita tidak mungkin tidak bergantung dengan orang lain, tetapi kita harus berusaha menjadi insan yang lebih mandiri gitu loh guys. Dan terus kalau misalnya begini ya, kamu nggak menemukan tempat atau teman curhat yang baik, ada kalanya juga kamu harus berbicara dengan diri kamu sendiri. Percaya nggak sih, aku ini men-share apa yang menjadi cerita pribadiku ya. Aku sering kali dihadapkan menemukan banyak kayak teman yang kurang cocok diajak berbicara. Ya aku tidak terlalu banyak mengajak mereka berbicara daripada kita berbicara yang sia-sia.
Mendingan kita berbicara dengan diri kita sendiri, dan kita akan menjadi mengerti pokok permasalahannya di dalam diri kita itu seperti apa ketika misalnya kita menghadapi suatu masalah. Atau kalau misalnya kita merasa kesepian, dengan kita mengajak diri kita sendiri ini berbicara, maka kita akan mengurangi rasa kesepian kita. Seperti itu guys. Yang kedua, manfaat kedua yaitu adalah membuat hidup kita lebih teratur dengan manfaat, yaitu adalah instructional self-talk. Jadi instructional self-talk itu yang tadi seperti aku katakan, bahwa ini berbicara mengenai tugas-tugas lah, seperti itu. Kita hidup itu pasti kan ada yang namanya goal kan ya, di dalam kehidupan ini. Dan untuk mencapai goal itu kita harus dihadapkan dengan banyak tugas, banyak banyak problem dan sebagainya. Dan adanya instructional self-talk, kita berbicara dengan diri kita sendiri bagaimana cara kita menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Maka kita akan terpacu dan dipacu oleh diri kita sendiri untuk bisa lebih bisa konsisten di dalam hal ini, gitu loh. Manfaat yang ketiga, kamu pernah nggak kamu kehilangan barang dan misalnya begini, di mana ya cincinku, di mana ya cincinku, di mana ya cincinku, ting, langsung ada kepikiran, iya ya, ternyata itu tak letakkan di lemari, oh iya itu aku taruh di meja dan sebagainya. Memang tidak langsung, dalam arti tidak langsung ketemu ting gitu, enggak. Tetapi dalam arti kalau kamu terus mengatakan di mana ya, misalnya barang yang kamu cari, cincin seperti itu. Di mana ya cincinku, di mana ya cincinku, di mana ya cincinku. Sambil kamu menenangkan diri, maka akan istilahnya lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengan barang yang kamu cari itu atau barang yang hilang itu. Seperti itu, daripada kamu ribut-ribut dengan orang lain, mendingan kita menggunakan daya pemikiran kita sendiri. Seperti itu loh teman-teman, dengan adanya self-talk tadi. Yang keempat yaitu adalah mengurangi stres dan kecemasan kita. Dengan kita mengadakan self-talking atau berbicara dengan diri kita sendiri, maka kita akan masuk ke dalam diri kita sendiri dan kita akan memahami diri kita sendiri. Dengan adanya pemahaman terhadap diri kita sendiri, maka pemikiran kita yang kemana-mana akan berkurang. Rasa gelisah kita akan juga lebih reda, karena kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, bukan? Ingat, musuh terutama atau terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dengan cara self-talking itu, maka kita akan banyak mendapat keuntungan-keuntungan yang sangat besar. Apakah kamu terutama pernah melakukan yang namanya self-talking ini, dan kamu pernah mendapatkan keuntungan-keuntungan yang seperti aku omongkan ini? Tulis komentarmu di bawah ya. Manfaat yang kelima yaitu adalah meningkatkan kecerdasan. Kamu pernah nggak kamu berpikir self-talking itu mengasah kecerdasan loh? Ya iyalah, dengan adanya self-talking itu mau nggak kamu akan berpikir bagaimana kamu mencapai yang namanya goal kamu. Kamu mengandalkan pemikiran kamu sendiri dan mencari apa yang menjadi permasalahannya, dengan menghubungkan antara pemikiran kamu yang satu dengan pemikiran yang lain, seperti itu. Mencoba menghubung-hubungkan lah, istilahnya seperti itu secara mandiri. Dan kalau misalnya kekurangan informasi, kan ada Google, ada YouTube, ada informasi yang lainnya. Kita bisa buka dan menghubungkan apa yang ada di dalam pikiran kita dengan informasi yang ada. Itulah mengapa self-talking itu sangat berguna. Itulah mengapa self-talking itu sangat amat mengasah pemikiran kita dan meningkatkan kecerdasan kita. Ding 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 ding. Ya seperti itulah. Manfaat yang keenam yaitu adalah membantu kita menyelesaikan masalah. Ya iyalah, seperti yang tadi sudah aku omongkan ya. Jadi memang dengan kita bertanya terhadap diri kita sendiri, kita akan terpacu untuk berpikir lebih mandiri. Dan kamu percaya enggak kalau misalnya orang yang sudah terbiasa berpikir sendiri, bertanya kepada dirinya sendiri, maka dia akan menjadi lebih mandiri, satu. Dan yang kedua, dia akan menjadi lebih percaya diri, karena dia istilahnya menemukan jawaban di dalam hidupnya dia itu secara mandiri, bukan apa kata orang atau opo jari uwong, seperti itu. Jadi fondasi menemukan suatu jawaban itu sudah terbentuk, fondasi menemukan jawaban itu sudah terbentuk kokoh. Jadi ya teman-teman, banyakkan keuntungannya. Tunggu apa lagi? Masuklah ke dalam diri kamu sendiri, sapalah diri kamu sendiri dengan baik, dan disitulah kamu akan menemukan diri kamu sendiri. Cintailah diri kamu sendiri. Itu pesan-pesan aku. Semoga menginspirasi kamu ya, dan semoga ini berguna untuk kamu. Teman-teman, jangan lupa untuk komen ya di bawah.
Dan jangan lupa untuk press like dan subscribe-nya di sini sebagai bentuk dukungan ya terhadap channel ini. Terima kasih banyak. Dadah.